Maksudnya kelak akan menjadi mana ungkapan cintaku dari hati. Dan sayang dia juga ibu. Selamat malam, selamat datang di Cafe Balada, selamat datang di Jalan Lawangan Daya, selamat datang di Koloman Budaya ke-114 Civitas Koteka. Kali ini Civitas Koteka agak ringan ya, kita mengangkat judul fiksi sinema melodi. Jadi biar tidak selalu serius. Jadi kali ini kita bersenang-senang semua dengan para civitas. Jadi teman-teman yang sering datang ke Koloman Budaya itu kami menyebutnya civitas. Civitas itu artinya warga. Civitas akademika gitu kan, warga perguruan tinggi. Nah, malam ini kita bernyanyi bersama, tetapi meskipun kita bersenang-senang ada seriusnya juga, karena nanti kita juga akan bahas film dan novel. Jadi
lagu-lagu yang nanti akan dinyanyikan itu adalah lagu-lagu yang merupakan soundtrack film, dan film itu merupakan hasil ekranisasi dari novel, yaitu diangkat dari novel. Sebagaimana tadi lagu yang kita nyanyikan bersama-sama tadi itu dari film Jumbo, itu film tahun 2025 tahun lalu, dan film itu dianggap sebagai film paling laris di Indonesia. Jadi mungkin karena film kartun ya, film kartun selama ini nggak ada yang bagus, sebenarnya banyak yang bagus tapi tidak bisa jadi film karena membuat film animasi itu membutuhkan biaya yang sangat besar, dan Indonesia, rumah produksi film Indonesia belum bisa memproduksi film animasi karena biayanya mahal. Kalaupun bisa, kalaupun mau murah itu bisa pakai artificial intelligence, dan itu tentu saja merusak iklim kesenian Indonesia, termasuk di dalamnya adalah dunia sinema. Nah, tapi kan tadi nggak ada ya, Jumbo itu bukan dari novel. Ya betul, Jumbo bukan dari novel, tapi ada bukunya, buku tulis. Covernya Jumbo, diproduksi oleh percetakan Kiki. Kalau teman-teman dulu waktu sekolah itu ada Sinar Dunia atau ada Kiki juga. Nah, Jumbo ini juga dicetak jadi cover buku tulis Kiki, tapi nggak ada novelnya. Mungkin nanti ada penulis cerita anak yang ingin melakukan deekranisasi gitu kan. Ini istilah yang sangat sembarangan sebenarnya. Nah, teman-teman yang berbahagia, biar kita menyimak lagu. Nah, ini gambarnya, itu sutradaranya, itu filmnya. Di sini yang nonton siapa aja kira-kira? Yang udah nonton? Yang udah nonton, saya pengen tahu sebenarnya. 1, 2, 3, serius? Gak ada yang nonton, kurang berbudaya Anda. Kalau nggak nonton film Jumbo. Oh, kalau di LK21 biasanya nggak ada film Indonesia. Oke, film selanjutnya yaitu film yang sempat meledak kira-kira pada tahun 2006 ya. Mungkin Ade bisa bantu saya untuk nanti kita bahas, tapi saya minta Ade untuk menayangkan trailer film selanjutnya. Aku tahu siapa yang menjual orang hatiku. Aku menunjukkan harapan yang akan tercipta. Saya berani bersaksi atas nama Tuhan yang Maha Mengetahui. Tersipas di padang tandus, segesam pemikiran hati, terkisah pun di antara cinta yang rumit. Bila keyakinanmu datang, kasih
Terima kasih dia. Ayat-ayat cinta itu saya pertama kali, saya mau cerita aja ya. Sebenarnya saya tidak menyiapkan apa-apa, kormetoh ini. Ayat-ayat cinta itu saya pertama kali dengar dari seorang sepupu, dia tinggal di Yogyakarta dan pada saat itu dia langganan koran Republika. Jadi sebenarnya ayat-ayat cinta ini dimulai dari cerita bersambung, bukan novel utuh. Tiap hari kalau tidak salah itu diterbitkan oleh koran Republika. Jadi sepupu saya bilang itu, ada satu cerita bagus di koran Republika judulnya Ayat-ayat Cinta. Wah, ini menarik sekali. Dan ternyata kalau tidak salah itu setelah itu tahun 2005 mungkin, nanti teman-teman bisa cek lagi, Ayat-ayat Cinta terbit sebagai novel dan diterbitkan oleh penerbit Republika. Ayat-ayat cinta ini ditulis oleh seorang laki-laki bernama Habibur Rahman El-Shirazi. Dia kuliah di Mesir, di Al-Azhar, dan memang agaknya pada saat itu dan sampai sekarang Al-Azhar menjadi satu destinasi akademi dari para pelajar Indonesia untuk belajar Islam di sana. Dan novel ini sebenarnya juga Habibur Rahman El-Shirazi sendiri merupakan pada saat itu merupakan ketua Forum Lingkar Pena cabang Kairo. Jadi cabang Mesir pada saat itu. Jadi agaknya novel Forum Lingkar Pena yang mega bestseller itu adalah novel Ayat-ayat Cinta. Pada saat itu kemudian diikuti novel-novel yang lain. Istilahnya kalau di dalam sastra itu namanya epigoni. Epigoni itu apa? Epigoni itu mengekor. Jadi banyak yang kemudian di belakang judulnya itu ada cintanya, tetapi di depannya nuansanya biasanya nuansa agamis. Jadi setelah misalnya Ayat-ayat Cinta itu muncul syahadat cinta, makrifat cinta, kasidah cinta. Bahkan Habibur Rahman El-Shirazi sendiri menulis misalnya ketika cinta bertasbih di atas sajadah cinta, bercinta di atas sajadah. Jadi kemudian kalau tidak salah tahun 2006, waktu itu saya masih sekolah, bukan 2006 ya, 2008 kalau tidak salah, novel ini difilmkan. Sutradaranya adalah Hanung Bramantyo. Biayanya itu nggak mencukupi pada saat itu karena harus misalnya syutingnya di Mesir, maka kemudian Hanung Bramantyo itu membuat satu siasat biar biayanya lebih murah, maka kemudian syutingnya itu di India pada saat itu, di India. Jadi kalau ada yang baca novelnya nggak di sini? Fahrus, mbaknya baca, Zainal. Oke, saya pikir 3. Filmnya tetap ya. Oke. Ada 5 orang. Kalau saya sendiri jujur lebih suka filmnya ketimbang novelnya. Kayak lebih seru aja. Jadi ceritanya memang siapa sih yang nggak kepengen jadi Fahri gitu kan? Fahri ini orang Jawa, dapat beasiswa di Al-Azhar. Dia disukai 4 perempuan nih. 1 Nuro ini orang Mesir. 2 itu Nurul ini nyai ya, Neng, dia itu Neng. 3 itu Maria itu Kristen Koptik. Dan yang keempat itu adalah Aisyah. Jadi Aisyah ini bercadar. Dia dijodohkan dengan Aisyah. Aisyah ini blasteran Turki Jerman kalau nggak salah. Jadi pinter banget nih si Fahri nih. Dia kan sebenarnya orang nggak punya jamet gitu kan ya. Kan orang Jawa dia cinta gitu. Dia pinter memilih cewek yang solehah, cantik. Nanti kalau Anda nonton filmnya yang main itu siapa itu namanya? Siapa Mbak? Ingat gak Mbak? Rianti Cartwright itu yang main, itu cakep banget ya. Terus kemudian ya dia disukai 4 perempuan, tapi dia memilih si Aisyah ini yang solehah, cantik, kaya raya, mati masuk surga gitu kan. itu Aisyah.
saya tetap tidak, meskipun saya tidak suka filmnya, novelnya, saya tetap sampai sekarang saya suka film Ayat-Ayat Cinta ini. Meskipun penulisnya ini kan nggak terlibat, si Habibur Rahman El Shirazi ini nggak terlibat. Ketika dia dimintain pendapat sama orang, gimana menurut Anda film itu? Dan dia menjawab dengan muka yang tidak ikhlas. Ya bagus gitu. Karena ketidakpuasan Habibur Rahman El Shirazi ini terhadap penggarapan novel Ayat-Ayat Cinta, maka kemudian dia itu mau bikin film nih untuk novelnya yang selanjutnya, yaitu Ketika Cinta Bertasbih. Itu ada 2 ya. Tokohnya sebenarnya sama aja ya kan. Orang Indonesia dapat beasiswa kuliah di luar dan disukai banyak perempuan, termasuk perempuan non muslim, yang kemudian membuatnya harus jadi mu'alaf, kan begitu ceritanya, sebenarnya gitu-gitu aja gitu kan. Itu si Azam ini jualan tempe di sana, dan kemudian akhirnya novel itu difilmkan. Habibur Rahman menggandeng sutradara kawakan juga yang namanya Khairul Umam, dan dia terlibat juga di situ. Ada 2 jilid. Waktu itu saya masih tinggal di Malang, jadi sangat ramai tuh bioskop, antri gitu untuk menonton film Ketika Cinta Bertasbih. Soundtracknya itu soundtrack diciptakan oleh Melly Goeslaw, yang nyanyi Melly Goeslaw dan seorang laki-laki, saya lupa namanya. Sama dengan Ayat-Ayat Cinta sebenarnya. Kalau Ayat-Ayat Cinta itu kan tadi yang menciptakan itu Melly Goeslaw, dan yang nyanyi adalah, ingat gak? Rosa gitu kan, Rosso. Jadi dan tentu saja dia kemudian puas, dan film Ketika Cinta Bertasbih itulah yang kemudian melambungkan nama Okky Setiana Dewi, yang kemudian pada akhirnya jadi ustazah, kan begitu. Itu tahu nggak Okky Setiana Dewi? Tahu, pasti tahu ya. Ustadzah yang cantik, yang siapa itu nama adiknya itu? Ria Ricis. Itu kan jadi selebgram itu. Beda banget tuh sama Ustazah Okky Setiana Dewi. Oke. Ada pertanyaan nggak? Nggak usah ya. Jadi kita masuk ke film selanjutnya. Film selanjutnya ini mudah-mudahan saya tidak keliru urutan. Film selanjutnya ini berasal dari novelnya Hamka. Coba Adek. Oke, stop dulu. Sebenarnya yang akan nyanyi lagu ini adalah Samroni, tapi Samroni lagi kering gitu kan. Jadi entar lagi akan digantikan oleh, ini dadakan nih sebenarnya, akan digantikan oleh talent kita yang amat berbakat, yaitu Zainal Abidin. Oke, silakan Dek, lanjut Dek. Pengarang ternama, ahli syair masyhur. Siapa itu, Mak? Dia diberi nama Hayati, kecantikan ciptaan alam. Cantik sekali. Encik Hayati, pulanglah. Pakai payung kok ini. Cinta hanyalah khayal dongeng dalam kitab saja. Kau limpapih rumah dan kadang. Zainuddin tidak bersuku. Engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, engkaulah suamiku di akhirat. Hati cantik sekali. Gaun ini indah hati pakai. Jangan mau hidupku dirampas dan dirusak binasakan oleh perempuan itu. Engkau mesti tegak kembali. Kekasihku. Keluar kau semuanya, pergi kau semuanya. Menunggu karma. Engku Zainuddin masih cinta rupanya. Bunga desa itu tak pantas untuk kau. Wih, ini ceritanya persis seperti si Puyuh Bugis tuh. Saya kenalkan tuan-tuan semua dengan sahabat saya, Aziz dan Rangko Hayati. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil.
Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain, padahal begitu besarnya. Besok hari Senin, ada kapal berangkat dari Surabaya menuju Tanjung Priok, terus kepada kapal Van der Wijk. Kapal Belanda paling besar, paling mewah ini, Bang.
Terima kasih Zainal. Saya melihat Zainal nyanyi itu kayak melihat orang nyanyi karaoke di Tapsion. Jadi tentu saja itu adalah kita sudah tahu semua ya. Terutama di sini kan kebanyakan anak bahasa Indonesia. Jadi tentu tahu novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Novel ini ku baca dulu waktu SMA, jadi saya tidak terlalu ingat ceritanya bagaimana. Yang saya ingat itu adalah novel ini adalah di dalamnya ada surat menyurat antara Zainuddin dan Hayati pada saat itu. Dan konon dulu Hamka menulis novel ini plagiat novelnya Mustafa Lutfi Mamfaluti, judulnya Magdalena atau Al-Majidulin itu. Dan sebenarnya ini unik ya, Hamka menjadi sastrawan besar sekarang. Dulu dia penulis semacam roman picisan yang pada tahun 30-an itu disebut sebagai roman Medan atau roman pergaulan. Bahasanya tentu saja adalah menggunakan bahasa Melayu pasar atau Melayu Cina atau Melayu Betawi. Tapi kemudian Hamka menulis karya sastra dengan bahasa Melayu Riau pada saat itu. Ketika Jakarta tahun 30-an itu melahirkan satu kelompok sastra yang namanya Pujangga Baru, di Sumatera sendiri kemudian memunculkan sastrawan-sastrawan surau macam Hamka ini. Ketika saya membaca novel ini sebenarnya saya berharap akan ada banyak adegan ini ya, adegan kapal tenggelam sebagaimana film Titanic. Waktu itu ku tonton waktu masih SD ya, film Titanic. Tapi kemudian ternyata setelah baca, oh ternyata cuma sekilas aja ada adegan kapal tenggelam tersebut. Hamka ini unik, selain dia menulis novel, dia juga menulis buku-buku tasawuf, dan beliau adalah salah satu sastrawan yang menulis tafsir Al-Quran. Kan jarang banget tuh kalau di Indonesia, yang ada mungkin kita tahu Quraisy Shihab. Kemudian kalau nggak salah nama tafsir Al-Qurannya Hamka ini Al-Azhar. Itu mirip satu institusi di Mesir ya. Itu ketika ketika novel ini difilmkan, saya lupa ya siapa, Hanung Bramantyo kalau nggak salah ya, sutradaranya Hanung Bramantyo. Saya berharapnya misalnya yang menjadi Hayati bukan Pevita Pierce, bagiku wajahnya terlalu urban untuk tokoh Hayati. Saya membayangkannya seperti Ayudhya Bing Slamet yang wajahnya lebih alami misalnya ketimbang Pevita Pierce. Tapi karena Pevita Pierce cantik, ya udahlah ada apa-apa gitu kan. Dia bisa jadi apapun sebenarnya itu. Dan Zainuddin saya kira dengan logat Minang, saya nggak tahu apakah itu logat Minang apa Makassar, tapi menurut saya agak berlebihan. Jadinya saya tidak terlalu engage sebenarnya dengan film ini, dengan durasi yang agak lama, pemainnya yang siapa itu, Herjunot Ali, dengan bahasa dia yang kupikir terlalu berlebihan. Itu seringkali para pemeran kalau memerankan satu tokoh yang merupakan orang berbahasa daerah itu seringkali berlebihan aksennya. Contoh, Revalina S. Temat itu main film Semesta Mendukung. Orang Sumeneb, tentu saja orang Sumeneb tidak berlogat seperti itu. Jadi Revalina ini malah logatnya logat Madura Bangkalan, bukan Sumeneb. Jadi yang sering kita tonton di televisi itu kan kalau menghadirkan orang Madura, aksennya bukan aksen Sumeneb. Aksen Sumeneb itu lebih ritmik, lembut, tapi kalau Bangkalan itu lebih meloncat-loncat, memantul, terpantul-pantul gitu. Nah, itulah yang kemudian saya tidak terlalu engage dengan film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Bahkan mungkin saya juga tidak suka juga sama novelnya. Saya harus membaca itu, saya harus ngerti. Saya bacanya dulu kan kebetulan gitu, waktu SMA. Tapi sebagai anak bahasa Indonesia, sastra Indonesia, teman-teman mungkin merasa wajib untuk membaca novel ini yang bisa jadi merupakan cikal bakal novel
Islam di Indonesia. Jadi ada perbedaan antara novel Islam dan novel Islami. Perbedaan ini misalnya dikemukakan oleh pendiri Forum Lingkar Pena yang namanya Helvi Tiana Rosa itu. Kalau novel Islam itu memang settingnya itu temanya itu memang tema-tema keislaman seperti ayat-ayat cinta misalnya dan sebagainya. Tapi kalau novel Islami, kalaupun dia ditulis oleh orang-orang non-muslim novel itu, tapi mengandung nilai-nilai Islam, dia misalnya bisa jadi adalah novel Islami. Itu Harry Potter misalnya, kan begitu. Bisa jadi mengandung nilai-nilai Islam, dan kita menganggap karyanya J.K. Rowling itu sebagai novel Islami. Harry Potter sangat Islami, bahkan lebih Islami daripada ayat-ayat cinta misalnya, seperti itu. Oke, saya sebenarnya nggak tahu ya ini lanjutannya apa, tapi bolehlah kita lanjutkan, Dek. Siap-siap yang bertugas. Ainun, saya tidak bisa menjanjikan banyak hal. Entah Ainun bisa terus menjadi dokter atau tidak. Entah kita bisa hidup muda atau tidak di sana. Tapi yang jelas, saya akan menjadi suami yang terbaik untuk Ainun. kita harus mengembangkan industri strategis. Jadi, kapan saya bisa menyaksikan penerbangan perdana pesawat? Segera. Akhirnya, mimpimu tercapai. Membuat truk terbang untuk bangsamu. Sumpah Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kamu itu pemimpin negara. Kalau kamu tidak bisa pimpin tubuhmu sendiri, gimana kamu memimpin tubuh 200 juta orang? Saya janji, saya akan membawa kamu ke cahaya itu. Saya tidak akan pernah tinggalkan kamu. Dengan tulus dan baik. Harus berapa kali lagi Ainun dioperasi? Seperlunya. Sampai sembuh. Terima kasih Allah. Engkau telah lahirkan saya untuk Ainun. Dan Ainun untuk saya. Terima kasih Allah. Engkau telah pertemukan saya dengan Ainun dan Ainun dengan saya. Kemudian Engkau berikan kami bibit cinta yang murni, suci, sejati, sempurna dan abadi. Ainun, jangan tinggalkan saya. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Mengusik renungan, mengulang
Halo, saya akan memulainya dari Reza Rahadian. Reza Rahadian ini banyak main film ya di mana-mana, bahkan di film-film yang soundtracknya dinyanyikan pada malam ini itu beberapa menampilkan Reza Rahadian. Seingat saya, Reza Rahadian itu main film pertama itu di film Perempuan Berkalung Sorban. Perempuan Berkalung Sorban adalah film karya Hanung Bramantyo. Ini kalau nggak salah juga karya Hanung Bramantyo, dan itu diangkat dari novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abida El Haleki. Itu. Reza Rahadian ini memang multi talenta ya. Dia bisa menjadi apapun, bahkan menjadi batu pun dia lebih batu daripada batu mungkin ya. Itu dari saking talentanya sih, talentednya si Reza Rahadian ini. Dan kalau tidak salah di film ini dia dapat penghargaan sebagai aktor terbaik kalau nggak salah. Ini adalah film yang diangkat dari novel Habibie Ainun. Habibie Ainun sendiri merupakan novel yang ditulis oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Agak langka ya ada seorang presiden menulis novel tetapi B.J. Habibie itu menulis itu. Ada sih presiden yang menulis puisi, yaitu SBY. Cuma puisinya kayak puisi anak SD. Jelek sekali, sorry Pak SBY. Itu. Dan tapi SBY lukisan-lukisannya bagus sekali. Itu mungkin sama dengan lukisan-lukisan Soekarno. Soekarno itu juga seorang pelukis. Jadi banyak presiden-presiden itu yang memiliki bakat seni dan juga selera seni yang bagus. Gus Dur itu dulu adalah pengurus Dewan Kesenian Jakarta dan juga komentator sepak bola. Jangan salah. Itu Gus Dur. Siapa lagi? Megawati itu mungkin juga sayang sekali ya, tapi jadi Soekarno ini dia seniman dan intelektual yang menjadi presiden gitu kan ya. Dan anak-anaknya juga saya kira seniman, misalnya Guru Soekarno Putra itu banyak menulis lagu, dia juga seorang desainer fashion dan juga seorang koreografer, seorang penari, Guru Soekarno Putra. Balik lagi ke Habibie dan Ainun, ini menceritakan tentang perjalanan cinta dan sebenarnya juga karir Habibie dan bagaimana dia menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang kemudian menjadi istrinya, yaitu Ainun. Ketika saya nonton film karya Hayao Miyazaki di Studio Ghibli, itu ada ada film judulnya The Wind Rises kalau nggak salah, dan itu mirip sekali dengan Habibie Ainun. Jadi The Wind Rises ini adalah Habibie Ainunnya Jepang dan dalam bentuk animasi. Coba teman-teman nanti bandingkan, kalau teman-teman memang minat nonton film Habibie Ainun dan teman-teman bandingkan dengan film The Wind Rises-nya Hayao Miyazaki, itu sangat mirip tentang kesetiaan cinta, tentang bagaimana seorang perempuan itu mendampingi seorang presiden menjalani karir kepresidenannya dan sebagainya. Dan tentu saja Habibie ini adalah seorang teknokrat. Dia adalah presiden yang ilmuwan, profesor. Saya kira satu-satunya profesor yang jadi presiden di Indonesia adalah Habibie. Bukunya banyak sekali tuh, perpustakaan Habibie. Itu bisa bikin pesawat terbang kan begitu. Meskipun dulu kemudian nggak dilanjutin. Jadi ada kalau misalnya teman-teman ngikutin ini ya, ngikutin polemik kebijakan di zaman Orde Baru, itu ada pertentangan, ada kontestasi antara golongan Habibie dengan golongan mafia Barclay. Mafia Barclay ini misalnya siapa itu namanya? Menteri Ekonomi itu atau Menteri Keuangan. Saya kok lupa ya. Bukan. Ini yang kemudian dia peduli sekali sama isu lingkungan nih. Teman-teman ada kayaknya nggak tahu deh, ini Gen Z semua ini. Saya lupa. Itu ada di golongan mafia Barclay. Jadi para ekonom lulusan Universitas Berkeley di Amerika itu dikumpulkan oleh Soeharto untuk membangun ekonomi Indonesia yang pada saat itu krisis karena
di setelah zaman Orde Lama itu. Nah, Habibie ini sebenarnya musuh dalam tanda kutip golongan mafia Barclay. Emil Salim, nah saya baru ingat. Profesor Emil Salim, beliau luar biasa sekali ya sebagai Menteri Indonesia pada saat itu. Beliau adalah Menteri Ekonomi dan kemudian kalau nggak salah Menteri Ekonomi, dan pada saat dia selesai dia kemudian sangat peduli dengan isu-isu lingkungan yang ada di Indonesia. Habibie Ainun, kita mungkin akan masuk ke Rafnan. Adakah Rafnan minta tolong untuk mengoperasikan karena operatornya akan nyanyi. Minta tolong dioperasikan, Rah. Oke, trailer dulu. Miles Films dan Mizan Productions mempersembahkan film yang paling dinantikan tahun ini, Sang Pemimpi. Sebuah kisah lanjutan dari film terlaris Indonesia, Laskar Pelangi. Kalau Agi ada beras tersisa, boleh kami minta? Ayo, hampir setahun kita menabung. Kau cuma buat pakai beli terigu, gini kau. Diangkat dari novel karya Andrea Hirata. Sebuah film dari Riri Riza. Kisah tentang perjuangan meraih cita-cita dan harapan. Jengkali Afrika yang eksotis, jelajahi Eropa yang megah. 17 tahun hidup, belum pernah pacaran. Hidup kadang nggak adil ya. Tentang keberanian mengungkapkan cinta. Astagfirullahalazim. Jelajah Eropa, jelajah Afrika. Ini harus jadi mimpi kita. Tentang kegigihan mengejar mimpi. Kau jejalkan mimpi kosong ke kepala anak-anak itu. Ini semua gara-gara kau. Mimpi-mimpi kau. Kita ini orang miskin. Harus dihukum segini ini. Tak usah kau bicara lagi. Soal mimpi sekolah ke Paris. Dan tentang keteguhan hati menghadapi tantangan. Kalau tak punya mimpi dan harapan, orang-orang macam kita ini akan mati kal. Memperkenalkan aktor pendatang baru dari Belitung. Turut didukung oleh aktor-aktor terbaik Indonesia. Serta penampilan khusus dari 3 musikus Indonesia. Sang Pemimpi, jangan lewatkan mulai 17 Desember 2009 hanya di bioskop.
Oke, yang Ade nyanyikan tadi adalah original soundtrack dari film Sang Pemimpi. Sang Pemimpi ini merupakan salah satu novel Sang Pemimpi. Itu adalah novel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi. Jadi kalau teman-teman baca Laskar Pelangi, itu yang pertama adalah Laskar Pelangi karya Andrea Hirata ya. Yang kedua adalah Sang Pemimpi, yang ketiga adalah Edensor, dan yang keempat adalah Maria Makarpov. Laskar Pelangi itu mungkin terbit pada tahun 2007 atau 2006, waktu itu saya masih sekolah. Kemudian Sang Pemimpi juga begitu, kemudian Edensor. Ini agak panjang waktunya ke Maria Makarpov, karena Maria Makarpov itu terbit ketika saya waktu itu sedang kuliah. Jadi saya pada saat itu sangat ngefans nih sama Andrea Hirata, novel, dan mungkin Laskar Pelangi itu sendirilah yang kemudian mengilhami, ini curhat ya, saya sendiri untuk kemudian menulis karya sastra, menulis cerpen dan sebagainya. Ada yang sudah baca Laskar Pelangi enggak? 1, 2, 3, 4, Oci sudah ya, 5, 6, Ridwan. Jadi, tapi teman-teman, yang paling lucu dari tetralogi itu adalah novel Sang Pemimpi. Filmnya itu dibikin oleh Riri Riza. Jadi Riri Riza ini kalau nggak salah tahun 2008 atau 2009, waktu itu saya menonton filmnya waktu kuliah dulu di bioskop. Membikin film Laskar Pelangi dan kemudian Sang Pemimpi. Bintangnya itu lebih banyak tadi, kan banyak bintang-bintang senior seperti misalnya Landung Simatupang, ada Ariel juga, ada Nugi, Rike Diah Pitaloka tentu saja, ada Matias Mucus dan sebagainya. Itu ada yang nonton filmnya enggak? Baca novelnya? Wah, baiklah. Jadi saya kira film, dan Andrea Hirata ini adalah novelnya Rainbow Troops, Laskar Pelangi itu diterbitkan di beberapa negara ya, banyak negara. Meskipun di Indonesia sendiri di kalangan kritikus itu kayak nggak dianggap gitu. Jadi sebenarnya kasihan ya sama Andrea Hirata ini. Dia dulu dia mungkin kepengen dipanggil sastrawan gitu. Tapi ya sebenarnya enggak apa-apa sih, ngapain harus dipanggil sastrawan, toh novel-novel dia itu laris manis, kan begitu. Laris banget tuh, mega bestseller juga, sebestseller Ayat-Ayat Cinta tadi. Itu dan penggemarnya sampai sekarang masih banyak. Dia orang desa di Belitung, di sekolah SDI Muhammadiyah pada saat itu yang hampir roboh dan berbagi ruang dengan kambing, kan begitu. Kelasnya itu berbagi ruang dengan kambing. Tapi kemudian dia punya mimpinya kuliah di Sorbonne, Paris gitu kan, Paris di Perancis itu. Dan alhamdulillah gitu kan, mimpinya keturutan, nggak tahu itu karena apa. Tapi pada saat itu kalau tidak salah tahun 2008, Andrea Hirata itu diundang oleh Kick Andy. Siapa sih orang yang sangat berperan sama Anda, sama cita-cita Anda, sama kesuksesan Anda? Dan dia bilang Ibu Muslimah gitu. Ibu Muslimah ini guru di SD Belitung itu, yang di filmnya itu diperankan oleh Cut siapa ya? Cut Nyadin. Siapa itu yang Cut Mini. Nah itu teman-teman nonton lah filmnya, itu saya kira asik. Filmnya saya kira film Laskar Pelangi dan kemudian Sang Pemimpi itu enggak kalah keren daripada novelnya Andrea Hirata. Yang bikin adalah Riri Reza. Oke, kita beranjak ke novel laris selanjutnya. Ade, saya minta tolong Ade nyanyi apa tadi? Oke, lanjut. Sebuah film yang diangkat dari novel bestseller Karyadi.
yang orang bilang realistis belum tentu sama apa yang kita pikirin. Ujung-ujungnya kita juga tahu kok mana yang diri kita sebenarnya, mana yang bukan diri kita. Dan kita juga tahu apa yang kita pengen jalani. Oke, cheers! Pura-pura ninja. Perahu kertas mengingatkanku. Latihan sirkus. Ya, kita cabut buru-buru ya. Ntar kalau kelamaan di sini kita diajakin ngelipet kertas. Ya. Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku. Sejak kamu membuatkanku gambar-gambar ini, aku merasa mimpiku semakin dekat. Karena bersama kamu, aku tidak takut lagi jadi pemimpi. Kisah tentang kejujuran hati, keterbukaan perasaan, tapi terhalang oleh perasaan yang lain. Perasaan-perasaan yang tumbuh tanpa cinta, saling membohongi, saling berpura-pura. Dibintangi oleh Maudy Ayunda sebagai Kuki, Adipati sebagai Kinang, Reza Rahadian sebagai Remy, Elizia Mulahela sebagai Ludi, Kimberly Ryder sebagai Wanda. Sebuah kisah tentang hati, cinta, kejujuran atas perasaan-perasaan sendiri. Perahu Kertas disutradarai oleh Hanung Bramantio. Siap berlayar di Lebaran 2012.
Mestinya Ria nyanyi, ku bahagia karena aku kuliah di Unira gitu. Oke, aku punya cerita sama perahu kertas ini. Tentu saja lagi-lagi saya membaca karya pertama Dewi Lestari itu bahkan bukan Supernova, Kesatria Putri dan Bintang Jatuh, tapi Supernova yang kedua, yaitu Akar. Malah saya bacanya yang kedua. Tapi saya punya pengalaman yang cukup unik karena ini merupakan karya Dewi Lestari yang ini ya, yang ngepop. Jadi saya punya teman di waktu kuliah dulu namanya Elida. Dia bilang, Elida ini bilang, saya nggak suka deh karya Dewi Lestari gitu kan. Loh kenapa? Karena karya-karyanya pop banget gitu. Loh kamu keliru baca Dewi Lestari pertama itu Perahu Kertas. Kalau misalnya dirimu tidak suka novel-novel pop, jangan baca karya Dewi Lestari yang judulnya Perahu Kertas karena ini novel pop itu. Jadi mungkin bagi Anda yang pecinta novel-novel berat gitu kan, bacalah misalnya Supernova, atau yang agak ringan lah dari Supernova. Mungkin Supernova terlalu berat, misalnya Anda bisa membacanya Aroma Karsa misalnya. Itu saya pikir novel yang cukup ringan tapi cukup seru untuk dibaca. Nah, Perahu Kertas tentu saja tadi Anda melihat trailer film ini, yang main juga unyu-unyu semua kan. Ada Adipati Dolken, Maudy Ayunda. Kalau Zainal bukan Maudy Ayunda, mau dibunuh dia. Oke. Dan Dewi Lestari ini lucunya, ini fun fact ya, dia pertama kali itu bikin novel Supernova itu dia ngajukan ke penerbit, ditolak penerbit. Jadi banyak penerbit yang menolak dia, akhirnya dia terbitin sendiri. Dan akhirnya dia jual sendiri. Waktu masih kuliah dulu dia masih pacaran dengan Marcel Siahaan. Ngerti Marcel kan? Nggak ngerti ya? Itu kecuali Bunyai yang ngerti, yang lain nggak ngerti Marcel Siahaan itu siapa, yang rambutnya keribu, suaranya enak itu loh. Nah, Dewi Lestari ini tentu saja juga dia orang Batak ya, namanya kalau nggak salah Dewi Lestari Simangungson. Di Lestari itu nama penanya. Mahal, sebenarnya kami itu kepengen ngundang Dewi Lestari untuk berbicara di festival, cuma kata Zainal janganlah, eman duitnya ngundang dia 15 juta gitu kan, mending disimpan aja duitnya. Tapi mungkin kita nanti kalau misalnya punya hubungan yang baik dengan Dewi Lestari, itu bisa jadi bisa dapat harga yang lebih murah. Itu karena dia penyanyi sebenarnya. Kalau Anda tahu Rida Sita Dewi, dulu dia grup vokal itu Rida Sita Dewi, kemudian dia penulis lagu. Karya-karyanya hampir semuanya difilmkan, Supernova, Kesatria Putri dan Bintang Jatuh, kemudian Perahu Kertas, Recto Verso itu difilmkan, Filosofi Kopi, kemudian ada Madre itu juga difilmkan. Dan menyenangkan karya Dewi Lestari tentu saja, bestseller. Penerbitnya penerbit Bentang, dia nggak pernah ganti penerbit sejak dulu. Itu. Oke, slide selanjutnya Dek. Ini adalah novel terakhir dan film terakhir yang akan kita bahas, Dealova. Ini filmnya itu rilis tahun 2006. Yang main Jessica Iskandar, Evan Sanders, dan itu tentu saja novel pop. Kalau saya membaca novel ini mungkin nggak cocok, karena kan ceritanya tentang cewek, dia pemain basket, jatuh cinta dengan, bukan jatuh cinta ya, dicintai oleh pemain basket yang pada saat itu diperankan oleh Ben Joshua itu. Tapi di sisi lain si cewek ini juga disukai oleh cowok kuliahan, mereka SMA ya. Pemain basket ini SMA disukai sama cowok kuliahan yang diperankan oleh Evan Sanders itu. Ceritanya ya sebenarnya sangat klise dan hampir ada di semua cerita remaja ya, di mana seorang cewek punya cinta segitiga dan biasanya satunya mati karena kena penyakit, kan begitu. Film My Heart misalnya kan begitu, ada siapa? Ada Farel yang dimainkan oleh siapa, Irwansyah pada saat itu, kemudian Acha, kemudian Rahel yang dimainkan oleh Nirina Zubir dan sebagainya. Satunya mati dan satunya akhirnya
jadi gitu kan, setelah ya kenapa sih kok harus mati gitu kan, menunjukkan bahwa cinta itu sehidup semati. Anda nonton Kucu-Kucu Hotahe kan begitu juga nih, Rahul sama Tina dan Anjeli. Tinanya mati kan begitu. Dan mereka pemain basket, Rahul sama Anjeli. Nah sebenarnya di mana-mana ternyata cerita remaja itu sama. Dan ini tentu saja juga bestseller. Ini diterbitkan berulang kali. Bahkan filmnya, film Dealova itu sendiri itu kemudian di remake. Saya mencoba mencari trailer film yang diperankan oleh Jessica Iskandar itu nggak nemu. Akhirnya saya dapatnya yang remake, yang mungkin yang entar lagi tentu saja akan kita saksikan. Dan sekaligus sebenarnya begini, film dan novel itu menurut saya, sorry to say, ini agak terlalu receh ya untuk soundtrack filmnya yang menurutku agung sekali. Soundtrack filmnya ini dibikin oleh Opik, ngerti sendiri kan Opik kalau bikin lagu itu kayak apa. Itu penyanyi favorit saya, Opik. Saya religius, maka saya menggemari Opik. Dealova juga tentu saja. Dan Dealova ini pada saat itu tahun 2006 itu dinyanyikan oleh penyanyi The Best Indonesia juga, siapa? Once gitu kan. Once ini merupakan vokalis Dewa 19 pengganti Ari Lasso pada saat itu. Oke, ini yang terakhir kita sambut Rafnan. Trailer dulu tapi. Libby punya persentase free throw paling busuk di tim ini. Kalau kemarin kamu nggak lihat tapi stop and shoot, tim kamu menang. Bilang aja bau keringat. Mungkin kan kamu anak cheers. Dia harus bawa matahari sedikit. Seriusan, Bi? Mama kamu tuh nggak tahu kamu superstar basket di SMA kita. Clara ya? Iya, tante. Terusnya Libby kan? Rina Diandra. Cantik dan bercahaya. Arti nama kamu bagus. Kamu rese ya? Siapa? Rese banget. Modus aja itu. Gimana hari sih? Cowok gak suka kayak cantik kayak kamu. Besok kita jalan dari subuh ya. Kuliner jauh soalnya, macet. Kita gak butuh bantuan. Libby tuh gak akan mau jalan tanpa saya. Dan kalau saya mau, saya tinggal bilang rencananya dia ke mamanya. Buyar deh. Sekolah sejakarta tahu kalau kamu bintang teatri. Tapi ibu kamu sendiri nggak tahu. Terus kalau main basket kenapa? Ya papa kan tahu kalau aku tuh nggak suka Libby ikutan olahraga cowok yang panas-panasan gitu. Gil kalau nggak dirawat. Bi, Kenapa? kasih banyak ya. Kamu udah berbuat banyak banget buat aku. Demi diri aku sendiri. Jadi, kamu masih ngarep sama Libby? Bacot, tua! Apa sih ini berantem? Kamu anak kecil ya, jadi sobat santun kan orang tua. Sama siapa kamu pergi? Jangan lagi. 1, 2, 3.
Incredible, amazing. Terima kasih Raafnan. Terima kasih juga. Terhanyut gak tadi? Terhanyut ya, terhanyut. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menghanyutkan diri dalam acara yang santuy banget ini. Saya tunggu kehadiran teman-teman di Koloman Budaya bulan depan. Kita akan ada kuliah tentang hewan-hewan yang ada di dalam novel. Terima kasih, sampai jumpa, selamat malam.